Baik, perkenalkan nama saya Rifki Manuel Setiana. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai paper yang saya pilih yang berjudul Triangles with Integer Side. Jadi pada paper ini ada suatu hal yang menarik, yaitu cara mencari banyaknya segitiga dengan sisi bilangan bulat untuk keliling N yang kita notasikan Tn di sini ya, yang dapat ditulis sebagai ini. Nah, dengan siku X-nya menyatakan bilangan bulat yang dekat dengan X. Jadi formulasi Tn ini untuk mencari banyaknya segitiga yang mempunyai sisi bilangan bulat untuk keliling N. N-nya pasti bulat ya. Gitu. Nah, mungkin kita akan membahas sedikit mengenai formulasi Tn agar pembaca atau penonton bisa mengerti cara kerja dari formulasi Tn ini. Oke. Jadi misalkan saya ingin mencari banyaknya segitiga dengan sisi bilangan bulat untuk keliling 3. Untuk N sama dengan 3. Nah, berarti kan segitiga yang mungkin itu hanyalah ya segitiga dengan sisi 1, 1, 1 ya. Seperti ini. Ya kan? Nah, menggunakan formulasi Tn, kita akan memperoleh banyaknya segitiga dengan sisi bilangan bulat untuk keliling 3. Ya. Karena 3 kan ganjil ya, berarti kita pakai yang ini ya. Nah, berarti kan sama dengan T3 ya. Tinggal kita masukin nilai N-nya. Artinya kita punya 3 tambah 3, 6. 6 kuadrat kan 36 dibagi 48. Siku 36/48 itu mendekati 1 ya. Yaitu 3/4 ya. Jadi 3/4. Ya, dia itu kan mendekati 1 ya. Kalau disikukan. Seperti itu. Berarti artinya T3 itu mempunyai banyak segitiga 1. Dan kalau kita cari manual, ya memang untuk N3 itu benar hanya ada 1 segitiga ya. Mungkin kita ke contoh lain, kita ingin cari untuk N10 atau kelilingnya 10. Jadi artinya ada berapa banyak segitiga dengan sisi-sisi bilangan bulat yang nanti kelilingnya itu 10, seperti itu. Nah, ketika kita mencarinya secara manual, kita akan menemukan 2 segitiga yang memenuhi. Nah, kalian juga bisa mencari segitiga ini menggunakan fakta dari persamaan segitiga atau triangle inequality seperti ini ya. B plus C besar A dan lain-lain. Dengan menggunakan ini kalian bisa mencari ini. Seperti itu, dan gambaran dari segitiga ini itu adalah seperti ini 2, 4, 4. Dan yang kalau yang itu seperti ini 4, ini 3, ini 3. Seperti ini segitiganya. Nah, berarti dengan N-nya sama dengan 10, kita menemukan banyaknya segitiga adalah 2 menggunakan formulasi Tn. Kalau kita menggunakan formulasi Tn, kita memperoleh ini ya. Kita perhatikan N-nya itu kan genap ya. 10 itu genap ya. Nah, makanya kita pakai yang formula yang genap. Jadi kita memperoleh 100/48. Seperti itu. 48 kali 2 kan 96 ya. Jadi dia mendekati 2. Nah, kalau kita jabarkan, jika kita daftarkan banyaknya segitiga dengan sisi bilangan bulat dan keliling N, mulai dari N-nya 1, kita akan memperoleh barisan-barisan seperti ini ya. Ini kan untuk N1, N2, N3, N4, dan seterusnya ya. Dan di sini jelas N1 dan N2 itu 0 ya, karena ya segitiga kan minimal sisinya ada
3. Jadi dan dengan menggunakan formulasi TN kita akan memperoleh ini ya. Dan kalian lihat ya, nilainya itu sama ya. Itu sama. Jadi dengan kata lain, barisan TN ini akan sama dengan banyaknya barisan banyaknya segitiga yang dengan properti tersebut ya. Jadi itu untuk sekilas saja mengenai formulasi TN. Apa sih formulasi TN? Seperti itu. Namun pada pembahasan kali ini kita tidak akan membuktikan cara untuk mencari atau mendapatkan TN, melainkan kita akan membuktikan ini ya. Yang pertama kita akan membuktikan ini, dan yang kedua kita akan membuktikan ini. Nah, yang ini kita akan buktikan menggunakan argumen kombinatorial, dan yang ini kita buktikan menggunakan fungsi pembangkit. Nah, P3 di sini itu apa sih? Nah, P3 di sini adalah merupakan banyaknya partisi dari N dengan banyak bagian yang tidak lebih dari 3. Kalau di kelas kan kita menggunakan notasi seperti ini ya. Nah, ini adalah partisi dari N yang tidak mempunyai bagian lebih dari K. Nah, sedangkan di sini kita menggunakan notasi seperti ini. Seperti itu ya. Baik. Oke, kita akan buktikan yang untuk pertama ini dulu ya. Jadi maksudnya apa? Ini persamaan ini maksudnya bahwa banyaknya TN ya untuk N ganjil dan genap itu bisa dinyatakan sebagai banyaknya partisi dari N-3 per 2 dengan banyaknya parts tidak lebih dari 3. Dan untuk N yang ganjil, banyaknya partisi N-6 per 2 dengan banyak bagiannya itu tidak lebih dari 3. Seperti itu ya maksudnya. Oke. Di sini kita akan membuktikannya dengan argumen kombinatorial. Namun selanjutnya argumen kombinatorial ini akan dibahas lebih lanjut menggunakan apa yang telah dipelajari di kelas pengantar partisi. Jadi apa maksud dari itu? Kita akan lihat nanti ya maksudnya. Oke. Kita mulai untuk N yang ganjil. Oke. Pertama kita akan bahas untuk keliling yang N ganjil. Nah, berarti kan kita ambil sembarang segitiga ya. Dengan sisi bilangan bulat ABC dan keliling N ganjil. Akibatnya mengingat keliling segitiga adalah A tambah B tambah C sama dengan N dan N ganjil, berarti kan kemungkinan A dan B dan C kan ya semuanya ganjil atau salah satunya ganjil kan ya. Karena kalau semuanya ganjil ya jelas ya A tambah B tambah C ganjil ya. Kalau satunya ganjil, katakan C-nya yang ganjil, berarti A tambah B kan genap ya. Ditambah C kan menjadi ganjil ya. Karena C-nya ganjil. Seperti itu ya. Jadi kemungkinannya saya kira tidak ada yang lain dari itu. Nah, karena dua kemungkinan ini, kita akan memperoleh A tambah B dikurang C, B ditambah C dikurang A, dan C ditambah A dikurang B adalah ganjil dan positif. Kenapa? Karena kalau ABC-nya ganjil, ya ini pasti ganjil ya. A tambah B genap dikurang ganjil. Ini juga B tambah C genap dikurangi ganjil. Dan ini juga kalau salah satunya ganjil, katakan C yang ganjil, berarti kan A tambah B kan genap ya, dikurang C ganjil. Terus genap tambah ganjil kan ganjil ya, dikurang genap kan ganjil. Terus ganjil tambah genap ganjil dikurangi ganjil jadi genap jadi ganjil. Seperti itu ya.
Jadi kita bisa lihat dengan dua kemungkinan ini itu akan selalu ganjil dan positif. Nah, positif jelas ya karena kita menggunakan persamaan segitiga, yaitu A tambah B itu lebih besar dari C. Artinya ya A tambah B dikurang C itu pasti lebih besar dari 0. Seperti itu ya, dia pasti positif. Nah, selanjutnya, karena persamaan satu ini, ya ini kita namakan persamaan satu, adalah ganjil dan positif. Kalau kita bawa ke persamaan 2, kita bawa persamaan 2, di mana persamaan 2 adalah persamaan satu yang masing-masingnya dikurangi 1. Berarti ya persamaan 2 ini menjadi genap dan non negatif ya. Ya kan? Ya jelas ya. Nah, selanjutnya kita bentuk atau kita ambil P itu sama dengan ini. Oke, kita ambil P seperti itu, yaitu ya persamaan 2 yang dibagi 2 ya. Jadi persamaan 3 adalah persamaan 2 yang dibagi 2. Seperti ini. Mengapa bisa dibagi 2 ya? Karena persamaan 2 kan yang ini itu genap ya. Berarti bisa dibagi 2 ya. Nah, ini akan berakibat apa? Ini akan berakibat P itu lebih besar dari Q, lebih besar dari R. Karena kenapa? Ya karena kita punya hanya kurang dari B, kurang dari C. Kita lihat ya definisi P dan Q dan R di sini. Berarti kan ini ya, B ditambah C min A kan pasti lebih besar dari ini ya. Karena kita punya ini. Dan sama halnya untuk ini ya. Nah, dan P ditambah Q ditambah R itu N-3/2. Ya kan? Karena kan kalau di sini ini kan jumlahnya N ya. Jumlah dari ketiga ini kan N ya. Karena kan ABC-nya N ya. Nah, kalau kita kurangi satu-satu dari mereka masing-masing terus kita jumlahkan berarti ya jumlahnya N-3 ya. Nah, terus kalau kita bagi 2 dari mereka-mereka ya jelas ya N-3/2. Jadi ditambah Q tambah R N-3/2. Nah, pada paper aslinya pembuktiannya itu berhenti di sini untuk arah ke kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Pembuktiannya itu berhenti di situ dan ya disimpulkan bahwa TN itu bisa dibawa ke P3 N-3/2. Nah, tetapi mungkin akan ada orang yang bingung, maka dari itu saya katakan di sini bahwa lebih lanjut argumen kombinatorial ini akan dibahas menggunakan apa yang telah dipelajari di kelas pengantar partisi. Nah, kita masuk ke pembahasan partisinya ya. Jadi maksud dari pembahasan di atas adalah bahwa kita dapat membuat suatu relasi bijektif dari Tn ke P3 N-3/2 untuk N yang ganjil. Nah, di atas kan kita mengambil sembarang segitiga anggota TN seperti itu ya. Kita ambil segitiga anggota TN gitu kan. Di mana A-nya itu lebih besar dari B, lebih besar dari C, seperti itu ya. Dan kita ingin bawa ke P3 N-3/2. Nah, artinya kita memandang segitiga ini sebagai anggota partisi 3N. Oke. Jadi kita pandang segitiga ABC ini sebagai P3N. Dan dia dapat dipandang seperti itu ya karena ya kan segitiga mempunyai 3 sisi ya, tidak mungkin hanya 2 sisi atau 1 sisi ya. Artinya kan dia merupakan bilangan-bilangan yang banyaknya itu tidak lebih dari 3 ya. Artinya ya suatu segitiga merupakan suatu partisi yang mempunyai bagiannya banyaknya itu tidak lebih dari 3 dan pasti 3 seperti itu ya. Jadi dia dapat dipandang sebagai anggota dari P3N. Nah, artinya kalau kita mengambil sembarang segitiga yang memiliki properti Tn,
maka kita mempunyai ini ya. Nah, kita namakan lambdanya itu CBA. Dia itu anggota TN dan jumlah dari lambda itu N dan N ganjil ya. Di sini dipandang bahwa lambda itu anggota P3N yang mempunyai properti TN. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, kita dapat memandang demikian sebab setiap segitiga dengan properti TN adalah juga partisi di P3N. Oke? Nah, ini untuk gambaran yang diagramnya. Yang diagram dari lambda itu seperti itu ya. Jadi, oh ya, saya tulis di sini CBA karena ya kan tadi kita ambil sembarang segitiganya, jadi A itu kurang dari B kurang dari C ya. Karena di suatu partisi yang ditulis dahulu itu yang lebih besar, maka di sini saya tulis C, B, dan lalu A. Oke. Nah, kemudian di atas kan kita ingin membawa persamaan 1 ke persamaan 2 ya. Oh, sorry. Kita ingin membawa terlebih dahulu yang A, B, C ini ke persamaan 1. Ya kan? Nah, kalau kalian perhatikan kan persamaan 1 itu jumlahnya tetap N ya. Jumlahnya tetap N dan dia itu positif dan dia itu mempunyai banyaknya bagian itu adalah 3. Artinya persamaan 1 ini kalau kita tuliskan dalam partisi ya, berarti ini B tambah C dikurang A dan seterusnya, dan ini itu anggota P3N, ya kan? Karena dia jumlahnya N dan dia banyaknya tepat 3. Nah, artinya karena lambda itu juga anggota P3N dan lambda star itu juga anggota P3N, artinya kita bisa membuat suatu relasi yang objektif, ya kan? Seperti itu. Kita dapat membentuk dari lambda itu, kita bisa bawa ke lambda star dengan bentuk partisnya dari ini, dan dia tetap anggota P3N. Mengingat bahwa lambda star itu jumlahnya menjadi tetap N dan lambda star mempunyai tepat 3 bagian sama halnya seperti lambda. Akibatnya ya, karena mereka sama-sama masing-masing anggota P3N, ya dia itu pasti berelasi ya. Nanti relasinya akan ditunjukkan dengan menggunakan contoh ya. Tapi di sini kita buktiin secara umum dulu. Nah, selanjutnya kita udah punya lambda star nih. Kita sudah punya lambda star dan kita tahu bahwa di kelas kita telah membahas bahwa kalau setiap blok itu dikurangi 1 dari suatu partisi ya, diambil 1 blok dan dia pasti berelasi dengan partisi yang sudah diambil 1 bloknya itu ya. Sudah diambil 1 bloknya itu. Cukup jelas ya. Sudah pernah dibahas. Nah, berarti kan dari persamaan 1, mungkin kita hapus dulu ya. Dari persamaan 1 ke persamaan 2 kan kita mengurangi 1 atau kita mengambil 1 blok dari masing-masing partisi. Nah, artinya dan kita telah ketahui bahwa mereka itu kalau diambil 1 blok itu akan berelasi dengan partisi yang sudah diambil 1 blok ya. Cukup jelas kalau kita bawa lambda star ke lambda aksen ya. Lambda aksennya ini seperti ini. Ya kan? Dia itu pasti akan berelasi. Sehingga jelas kalau lambda star itu berelasi dengan lambda aksen. Nah, kemudian kita ingin membawa ke persamaan 3. Di mana persamaan 3 merupakan persamaan 2 yang mereka itu dibagi 2. Cara buktinya gimana? Cara tahu bahwa mereka itu pasti berelasi ya seperti ini. Kita menggunakan identitas partisi ya. Kemudian diingat kembali dengan identitas partisi PM yang dimana semua penjumlahnya itu bilangan genap, itu akan berelasi dengan PM per 2.
Ya kan? Ingat kembali kalau lambda aksen itu semuanya apa? Genap dan non negatif ya. Ya kan? Di sini sudah diterangkan ya. Ini lambda aksen nih adalah genap dan non negatif. Ups. Jadi apa? Jadi semuanya itu semua penjumlahnya adalah bilangan genap. Nah, berarti ya kita bisa tinggal menggunakan identitas ini. Ya kan? Sehingga kita peroleh ya lambda aksen itu akan berelasi dengan lambda double aksen. Dengan lambda double aksennya itu seperti ini. Seperti itu ya cara buktiin dari persamaan 2 ke 3. Nah, dan lambda double aksen ini adalah anggota dari ini. Ya kan? Jadi kita bisa menemukan dari segitiga ABC yang anggota TN kemudian kita pandang anggota P3N, kita bisa bawa ke lambda double aksen yang dia merupakan anggota P3 dari N dengan jumlah N-3/2. Artinya kita bisa membentuk suatu relasi yang bijektif seperti itu. Nah, jadi diperoleh CBA itu bisa ke PQR. Oke. Nah, di sini ya contohnya. Nah, ini di contoh ini kalian akan melihat relasi bijektifnya untuk dari lambda ke lambda star ya. Yang lambda starnya itu seperti ini. Oke. Misalkan kita mempunyai segitiga dengan properti TN adalah ini ya. 3, 4, 4. Oke, untuk N-nya 11 ya. Kelilingnya 11. Nah, kemudian kita pandang segitiga ini sebagai partisi lambda 4, 4, 3 di P3N, kemudian akan dibawa ke partisi lambda star. Nah, relasinya atau pemetaannya itu seperti ini. Jadi kalian perhatikan perbedaan terbesar dari segitiga kalian. Jadi perbedaan terbesar kan 1 ya dari sini. Ini juga 1 ya. Nah, dengan perbedaan terbesar ini, kalian membawa banyaknya perbedaan terbesar blok dari sini ke sini. Kalian bawa ke sini. Seperti itu. Nah, tetapi relasinya itu tidak harus seperti ini. Dia itu tergantung dengan kasus-kasus. Seperti kalau kita mengingat pembuktian Euler's identity ya, yang berbunyi seperti ini. 1 min Q pangkat I. Ya, dia itu sama dengan yang mempunyai banyak, yang mempunyai pangkatnya itu adalah N dikali 3N1/2. Ya, ditambah yang ininya yang positif di sini. Nah, seperti itu. Jadi kan pembuktian Euler's identity ini kan tergantung dengan kasus-kasus kan. Nah, ini sama halnya. Jadi relasinya itu atau pemetaannya itu tergantung dengan kasus-kasusnya. Kalau kita punya kasus seperti ini, misalkan kita punya 5, 4, 2. Nah, perbedaan terbesarnya 3. Tapi perbedaan subnya, jadi sub perbedaannya, kita namakan seperti itu ya. Sub perbedaannya itu adalah 1 dan 2. Nah, 3 ini kemudian dipisah menjadi 1 dan 2 ini. Perbedaan-perbedaan sub ini. Nah, dari sini kita lalu pindahkan satu blok. Kita tidak mungkin pindahkan 2 blok dari sini dong. Ya kan? Karena nanti akan habis. Sedangkan lambda star itu kan ganjil dan positif kan. Nah, jadi kita nggak mungkin pindahkan 2 blok dari sini. Yang mungkin adalah kita pindahkan 2 blok dari sini ke atasnya. Kemudian yang 1 blok kita pindahkan dari 2 ke atasnya. Nah, jadi kita
punya 2 blok dari 4, kita pindahkan ke atasnya, berarti kan dia menjadi 7 ya. Terus yang ini menjadi 3, 2. Kemudian yang ini kita pindahkan 1 blok dari bawah, dari 2 ke atasnya, berarti kan ini menjadi 3 ya. Si 2 tadi menjadi 3, dan ini kita kurangi 1 blok, si 2 berarti menjadi 1. Dan kalian bisa lihat di sini adalah kalau ini kita namakan 5 ini kita namakan B, 4 ini kita namakan A, dan 2 ini kita namakan 5 itu kita namakan C, 4 kita namakan B, 2 itu kita namakan A, benar kan ya? Nah, kita bisa lihat bahwa 7 ini didapat dari B plus C min A ya. B plus C kan 4 tambah 5 min 2 ya, benar kan? Nah, sedangkan yang di sini kita bisa dapat dari C plus A min B ya. Ya kan? Di sini ya. Nih, C plus A min B ya. Nah, berarti kan C plus A min B kan C ditambah A, 5 tambah 2 dikurang 4. Benar ya? 7 kurang 4 kan 3 ya. Nah, di ini itu jadi A plus B min C ya. A plus B kan 6 dikurangi 5 jadi 1. Betul ya? Jadi relasinya itu tergantung dari kasus-kasus yang kita punya di arah atau sisi kiri kita. Nah, seperti itu relasinya. Nah, kemudian kita ingin membawa ke lambda aksen ya. Lambda aksen itu di mana yang semuanya itu dikurangi 1. Jadi ya, dan kita sudah ketahui bahwa mereka pasti berrelasi ya. Jadi ya tinggal seperti ini ya. Kita bawa saja. Ini kan yang ini. Nah, kemudian kita menggunakan identitas partisi ini lagi, kita peroleh seperti ini, dan ini adalah anggota dari P3 N min 11 min 3 dibagi 2. 11 min 3 kan 8 dibagi 2 kan 4. Dan 2 tambah 1 kan 4. Seperti itu. Nah, itu adalah itu adalah pembahasan partisinya ya, agar seperti yang saya katakan tadi, di sini tuh sebenarnya pembuktian sudah bisa diselesaikan, sudah boleh berhenti. Namun untuk agar ilmu partisinya bisa diterapkan di sini, jadi saya bahas dengan cara seperti ini. Nah, untuk sebaliknya saya kira tidak perlu untuk saya tuliskan lagi pembahasan partisinya. Jadi sebaliknya ya, kita ingin dari P3N-3 per 2 itu dibawa ke TN ya, atau si ABC ya, dengan kayak gini. Nah, berarti kan sebaliknya untuk N-3 itu yang ganjil, dan PKR itu seperti ini adalah bilangan bulat non negatif, dan P tambah Q tambah R itu sama dengan N-3 per 2, diambil A-nya itu seperti ini. Ya, kita punya ABC merupakan sisi dari segitiga bilangan bulat dengan parameter N, mengingat A ditambah B tambah C itu sama dengan 3, itu sama dengan, ya udah, ini kalian tambah aja ABC-nya, kemudian kalian akan menemukan ini, dan kalian akan menemukan ini, dan hasilnya jadi N. Dengan kata lain, untuk N ganjil, PQR dari anggota P3N kita bisa bawa ke bentuk CBA anggota TN. Bentuk CBA-nya kita ambil seperti ini. Oke, jadi secara kesimpulan, TN itu mempunyai pemetaan bijektif antara P3 N 3 per 2. Ya. Nah, analognya untuk N yang genap, saya kira saya bahas sekilas saja. Nah, untuk yang genap sama ya. Berarti kan kalau N-nya genap, antara lain itu ABC-nya itu semuanya genap atau salah satunya genap. Nah, artinya kita bisa menemukan ini adalah merupakan bulat positif dan genap. Kemudian kita kurangkan 2 dari mereka-mereka, kita akan peroleh mereka tetap genap, ya kan? Karena ini genap, kita kurangin 2 jadi kita tetap genap. Nah, kemudian kita sama halnya kita ambil setengahnya agar kita bisa menggunakan identitas tadi yang genap itu menjadi PM per 2. Nah, artinya kita bisa berhenti
di sini berarti kan untuk PQR merupakan bilangan bulat non negatif dan PQR tambah Q tambah R itu sama dengan N-6/2. Artinya di sini kita sudah memperoleh bahwa dari TN itu kita bisa bawa ke P3 N-6/2. Nah, sebaliknya berarti kan kita ingin bawa ke arah sebaliknya. Diberikan N itu lebih besar dari 6 genap dan PQR bilangan bulat non negatif dan P tambah Q tambah R sama dengan N/6 dibentuk ya sama ya, kita ambil seperti ini, nanti kita akan peroleh bahwa ABC itu merupakan segitiga dengan keliling N ya, N-nya genap ya, jadi kan A tambah B tambah C kan genap. Nah dengan kata lain untuk N genap berarti kita bisa bawa dari yang ini itu kita bisa bawa dari P3 ke TN, dan yang di atas kita udah bawa dari TN ke P3, artinya ya ada pemetaan bijektif dari TN ke antara TN dan P3. Nah, artinya kita selesai pembuktiannya untuk yang ini. Nah, di sini. Oke, saya kira cukup ya di untuk pembuktian yang itu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan membuktikan yang ini ya. Kita akan membuktikan ini dengan menggunakan fungsi pembangkit. Nah, seperti yang saya katakan P3 adalah P3N adalah partisi dari N yang tidak mempunyai bagian lebih banyak dari 3. Nah, kita tahu bahwa partisi ini mempunyai fungsi pembangkit seperti ini. Ya, mudah dilihat ya. Nah, kemudian pertama-tama, jadi untuk pembuktian ini sebetulnya sangat tricky dan buat saya sih agak out of the box ya. Jadi untuk langkah pertama kita itu ingin mencari bentuk lain dari penyebut persamaan 4 ini. Ya. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk ulang penyebut dari persamaan 4. Nah, kalau kalian cari akar dari ini ya. Kalau misalkan kalian ketik di Wolfram seperti itu ya. Kalian cari dia itu mempunyai akar 1 min 1, X-nya itu min setengah ditambah akar 3i per 2, dan yang satu lagi itu min setengah konjugatnya dari ini, min setengah akar 3i per 2, seperti itu. Nah, dan ternyata yang ini, dan yang ini adalah sesuatu yang spesial. Nah, apa itu mereka? Jadi kalian lihat, jika diperhatikan akar-akar dari penyebut persamaan 4 kita memperoleh anggota dari cube root of unity. Jadi apa itu root of unity? Root of unity adalah sifatnya bilangan kompleks yang kalau dipangkatkan sesuatu dia akan menghasilkan 1. Sebagai contoh, kita kan di sini punya cube root of unity ya. Nah, artinya kalau XI, X1, X2, X3 itu anggota dari cube root of unity, karena dia cube, berarti dia akan mempunyai sifat bahwa ya dasarnya atau sifatnya dia tuh bilangan kompleks ya, seperti ini ya, bilangan kompleks. Dan kalau dipangkatkan 3, dia itu sama dengan 1 karena dia cube root of unity. Kalau dia katakan square root of unity misalkan ya, berarti ya X1 kuadrat itu sama dengan 1. Kalau dia pangkat 8 root of unity ya berarti X1 8 itu sama 1. Sama halnya untuk X2 pangkat 3 itu pasti 1. Pokoknya semua anggotanya itu kalau dipangkatkan 3 itu 1 untuk yang cube root of unity. Jadi itu untuk cube root of unity. Jadi anggota-anggota cube root of unity itu yaitu apa? Nah, itu yang tadi ya. Yang kita punya di sini. Ya kan, dan untuk sembarang M kan berlaku ini kan, berarti ya X1 pangkat 3 kan sama 1 ya, X1-nya 1. Sementara itu untuk M sama 3 berlaku ini ya, X2 pangkat 3 itu sama dengan X2 pangkat 3 sama 1 ya, ini ya, yang tadi. Nah,
Karena kita sudah tahu akar-akar dari persamaan penyebut dari persamaan 4 kita itu seperti ini, dan mereka mempunyai mempunyai anggota cube root of unity, kita akan mencoba mencari bentuk lain dari persamaan ini. Nah, bentuk lainnya itu bisa didapat dari mana? Didapat ya dari dari cube-nya. Nah, misalkan saya ingin mempunyai persamaan yang mempunyai akar x sama 1, berarti saya bisa kalikan dengan 1 tambah x. Misalkan saya ingin x yang sama dengan 1, ya tinggal 1 dikurang x. Seperti itu, ya kan? Nah, caranya sama. Berarti di sini kita ingin membentuk, ya, kita akan memperoleh akar-akarnya itu ini ya, dari persamaan tadi. Nah, kita ingin membentuk lain, ya. Kita ingin membentuk lain. Nah, jadi dengan membentuk lain dari akar-akarnya ini, kita akan memperoleh ini. Pakai warna lain. Nah, kita akan memperoleh ini. Nah, caranya, apa ini? Nah, caranya bagaimana? Ya ini tadi. Sepertinya. Jadi 1 plus x itu dari mana? Ya, karena dia mempunyai akar yang sama dengan 1. Nah, yang ini dari mana? Karena ya tadi ya, dia mempunyai akar min setengah ditambah akar 3/2 dan min setengah dikurangnya akar 3/2. Seperti itu ya. Yang ini dapat dari akar yang ini. Nah, yang ini itu didapat dari akar yang x sama 1. Nah, seperti itu cara mencari bentuk ulangnya di paper ini. Jadi kita sekarang memperoleh bahwa bentuk lain dari ini 1 min x dikali 1 min x kuadrat adalah ini. Ada beberapa bentuk lain, yaitu ini ya. Ini bentuk lainnya. Tapi bentuk lain ini sangat kurang cantik ya. Nah, kita juga bisa ngecek kalau kita ekspansikan 1 min x dikali 1 min x kuadrat itu sama dengan ini. Kemudian kalau kita ekspansikan ini ternyata sama. Jadi kita mendapatkan bahwa mereka adalah dua bentuk berbeda tetapi sama. Nah, jadi dari persamaan ini kita mengubah penyebutnya menjadi yang kita peroleh tadi. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan tricky lagi, yaitu memanipulasi persamaan 5 yang ini dengan memanfaatkan deret Taylor. Oke, jadi kita akan notasikan, kita akan pecah ini ya, kita pecah ini menggunakan deret Taylor. Oke, kita notasikan yang tadi fx sebagai yang tadi. Oke. Dengan menggantikan fx dengan deret Taylor pada x sama 1 ya. Nah, jadi triknya di situ. Tidak hanya kita menggantikan si pecahan ini dengan deret Taylor, tapi kita juga menggunakan deret Taylor pada x sama 1. Karena biasanya itu kita bermain di deret Taylor x sama 0. Saya pribadi. Nah, di sini kita menggunakan deret Taylor x sama 1. Berarti seperti ini ya. Ini dari mana? Ya, ini ya. Gx-nya itu kita notasikan sebagai yang fx aksen ditambah setengah fx double aksen. Seperti itu ya dari Taylor ya. Ya, harusnya sih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi yang gx ini ya sisa dari deret Taylor-nya. Nah, yang f1 ini kita pisahkan. Jadi ada f1 dan ada gx. Seperti itu. Nah, f1-nya itu apa? Ya tinggal dimasukkan 1 kan di x-nya. Dan kita memperoleh 1/2 dikali 1/3. Nah, artinya kita memperoleh 1/6. Oke. Nah, kemudian kita ingin mencari gx-nya. Jadi nanti kita peroleh ya tinggal cari seperti ini ya. Tidak sulit. Nah, kalian tinggal hitung. Nanti peroleh nih. Oke. Nah, berarti dari sini kita memperoleh dia adalah
F1 ditambah GX kan. Dengan GX-nya yang ini dan F1-nya yang ini. Nah, dari line ini ke sini, ya kalian tinggal kalikan ya. Tinggal ini dihitung sepenuhnya. Set kalian sini. Nah, jadi kalian peroleh ini. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk yang pecahan ini. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti tadi, yang di Array Taylor. Nah, kita lakukan hal sama sekilas aja biar waktunya tidak terlalu panjang. Jadi seperti ini ya, sama ya. Nanti dia akan seperti ini dan kalian hitung kalkulasikan biasa aja untuk ini, kalian peroleh ini. Oke, berarti dari sini kita sudah bisa memperoleh ini, yaitu ini F1 ditambah GX-nya, ini GX-nya, ini F1-nya. Kemudian kalian hitung ini ya, kalian kalikan si yang ini ke dalam dan kalian akan memperoleh ini. Oke. Nah, kemudian dari sini kalian perhatikan sekarang penyebutnya. Oke. Sekarang kalian perhatikan penyebutnya. Diperhatikan bahwa penyebut yang kita tadi ya, yang ini itu dapat membagi habis 1 min X pangkat 6. Karena ya 1 min X pangkat 6 itu sama dengan ini, dan ini dibuka lagi menjadi seperti ini. Nah, berarti kita kekurangan apa? Kita punya 1 min X, 1 plus X, 1 plus X plus X kuadrat, 1 min X, 1 plus X, 1. Berarti kita kita tinggal mengkalikan 1 dengan bentuk yang seperti ini ya. Ya kan? Nah, di sini. Wah, jangan hitam. Seperti ini ya. Jadi pada persamaan 6 ya, kita akan mengalihkan ini ya. 1 tapi dalam bentuk ini. Sehingga diperoleh, nah dari sini ya, kalian perhatikan. Nah, ini pada pecahan ini kita kalikan 1. Tapi bentuknya itu 1 min X tambah X kuadrat. Nah, kalian nanti peroleh yang ini. Seperti itu. Jadi kan yang tadi ya, ini kalau dikalikan ini kan jadi 1 min X pangkat 6 ya. Dari sini ya. Oke. Lihat ya. Nah, terus ini tinggal kali ke sini. Nah, nanti dari sini ke sini itu ya kalkulasi biasa aja. Nanti ini dikalikan dengan ini biasa. Nah, kemudian dari sini ke sini itu seperti ini. Jadi kalau kalian lihat yang berbeda pada ini kan hanya ini ya. Jadi yang berbeda kan hanya ini. Yang sama, yang berubah. Sedangkan yang kiri sama. Nah, untuk yang ini dia akan kita peroleh seperti ini. Untuk yang ini dia akan kita peroleh seperti ini, dan untuk yang ini kita akan memperoleh seperti ini. Nah, mengapa yang ini kok bisa menjadi seperti ini? Jadi gini, kita tahu bahwa 1/1 min X itu kan sigma dari Xn ya. Ya nggak? Nah, kalau kita turunkan kedua ruas, kita akan memperoleh seperti ini kan? Ya kan? Nah, kalau kita turunkan lagi, kita akan memperoleh ini. Seperti itu ya. Kita memperoleh ini, dan ini juga kalau kita turunkan n-1 x n-2 seperti ini. Oke. Artinya untuk yang ini itu apa? Itu ya 1/1 min X pangkat 3
Ini kan. Nah, kalau kalian perhatikan kombinasi dari N22 itu apa? Plus 2 faktorial. Faktorial sama dengan N plus 2, N plus 1 per 2. Ya kan? Sangat mirip ya. Artinya kalau kita gunakan ininya N, pangkatnya N, ya udah berarti kita tinggal tambahkan 2 kan. Seperti itu. Jadi dia sigma dari ini. Oke. Dari situ dapatnya jadi kita peroleh ini. Nah, untuk yang ini ya udah kita punya ini kan. Dan kalau dia pangkatnya N ya berarti N plus 1 toh. Nah, seperti ini. Jadi selesai ya. Sini ya. Dari ini kita punya N plus 1 X pangkat N. Dari turunannya ya. Selesai ya. Oke. Kita sudah membahas ini dan ini. Nah, untuk yang ini sangat straightforward ya. Jadi kan 1 per X pangkat 6 kan kalau diekspansikan menggunakan deret Taylor pada X sama dengan 0, kita punya dia adalah seperti ini. X pangkat 6, X pangkat 12, tambah X pangkat 18, dan seterusnya. Ya kan? Artinya ya kita punya ini toh. Nah, kalau kita punya di atasnya seperti ini ya tinggal kita kalikan. Oke, jadi dari situ dapatnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan ini, itu koefisien ini dijumlahkan dengan koefisien ini, tentunya dikali 1/4 dan 1/6-nya ya, masing-masing. Nah, kenapa kita bisa jumlahkan? Karena kita sudah punya mereka itu sama-sama X pangkat N variabelnya. Jadi kita jumlahkan dan kita akan menemukan ini. Nah, kita itu ingin membawa bentuk ini ke bentuk ini. By the way, ini tidak ada perubahan dari sini ke situ. Nah, kita ingin membentuk N kuadrat yang ini untuk menjadi bentuk N plus 3 ini ya. Nah, artinya kita perlu menambahkan 4 ditambah XN di situ. Ya kan, karena kan N plus 3 itu N kuadrat ditambah 6N ditambah 9. Berarti kan kita perlu tambah 4XN. Nah, karena kita menginginkan menambahkan 4XN di sigma bagian kiri, dan mereka ini adalah satu kesatuan, ya kan? Soalnya di sini dijumlahkan. Mereka adalah satu kesatuan, artinya kalau kita memberi efek kepada yang kiri, kita harus juga memberi efek kepada yang kanan. Ya kan? Mengapa seperti ini? Ini kita coba jabarkan ya. Itu kita punya dia adalah, kita coba jabarkan yang ditambah 4x aja. Jadi misalkan dot 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 ditambah untuk x-nya 1 atau untuk x-nya 0 bisa ya. Bisa x-nya 0 berarti 4 ya. Yang ini yang originalnya ya. Yang ininya ya. Yang ini yang originalnya. Yang kita tulis ini yang kita tambahkan 4x-an. Oke, jadi untuk x0 berarti kita punya 4, untuk x1 4x, untuk x2 4x kuadrat, untuk 4 3 4 5 6 gitu. Dot dot dot. Nah, sedangkan untuk yang ini itu apa? Berarti untuk n yang 0 berarti dia adalah 7 benar ya? 7 ya? Ditambah 3x kuadrat. Ya, benar. Untuk N1 dia adalah 7x pangkat 6 dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat, ini kan originalnya. Ini juga originalnya. Dan kita ini tambahkan, tambahkan ini kan. Karena mereka kesatu-satuan, berarti kan
seperti yang saya katakan tadi, kita tambahkan efek di kiri, kita juga harus menambahkan efek di kanan agar mereka tetap sama atau mereka itu tetap netral. Kalau kita tambahkan 4 X pangkat N untuk N-nya lebih besar dari sama dengan 0, seperti ini ya. Berarti kan kita juga harus mengimbangi di bagian sini. Karena kita nambah 4, ini kan aslinya awalnya ini kan tidak ada ya. Si 4 ini kan tidak ada sebelum kita tambahkan 4. Dan dia kalau ini juga kan aslinya kan, dia itu 7. Nah, ketika kita tambahkan 4 dan kita contoh kita ingin mereka jumlah di sini itu untuk X pangkat 0 ya. Katakan untuk X pangkat 0 kita ingin tetap 7 ya. Ya, kalau kita tambahkan 4 di sini berarti kan kita harus kurangi 4 di sini kan. Ya enggak? Agar dia itu menjadi 3. Ya kan, yang ini menjadi 3. Agar 3 ditambah 4 itu balik lagi ke 7. Sama halnya di sini ya. Di sini. Untuk yang X kuadrat. Awalnya kan ini tidak ada. Dan katakanlah untuk yang X kuadrat koefisiennya adalah 3. Nah, karena kita tambahkan 4 di sini, ya, kita tambahkan 4 di sini, artinya kita harus kurangi 4 di sini. Agar nanti kalau mereka ditambahkan, kita kurangi 4 berapa? 1 ya. Ya, mereka balik lagi ke 3. Seperti itu ya. Jadi, artinya apa? Artinya, untuk mereka tetap sama, ya dari persamaan ini ke sini, itu kalau kan kita menambahkan 4 di sini, artinya kita harus mengurangi 4 dari sini. Jadi kita kurangi koefisien-koefisiennya. Nah, kalian bisa lihat, X pangkat 1 kan koefisien 0. Nah, kita juga harus tetap kurangi 4 karena kita di sini menambah 4xn. Ya kan? Untuk setiap n berarti. Ya artinya yang berkoefisien 0 pun juga harus dikurangi. Makanya ini kita peroleh seperti ini. Yang koefisiennya 0 menjadi ini. Yang X kuadrat menjadi ini. Yang X pangkat 3 itu jadi nggak ada kan. Nah yang X pangkat 4 itu jadi seperti ini. Maaf. Yang pangkat 4 jadi ini. Yang X pangkat 5 kan nggak ada ya. Dan dia itu menjadi seperti ini dikurangi 4. Nah, berarti kita cukup berhenti di X pangkat 5 kan? Karena kita punya sigmanya itu X pangkat 6N. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau kita kita tambahkan efek di kiri ya, di sigma yang ini, bagian ini kita juga harus add efek di sigma kanan. Maka dari itu mengapa kita peroleh persamaan ini. Jadi didapatnya persamaan itu tuh dari persamaan ini di atasnya itu seperti itu. Oke. Nah, kalian lihat nih ya. Dari persamaan 7 ke 8 ya. Nah, ini yang 7 ya, tadi ya, ke 8. Diinginkan untuk menambahkan 4 xn ke dalam n kuadrat ini agar bentuknya menjadi seperti ini. Dikarenakan kita menambahkan 4 xn, maka kita harus mengurangi 4 dari koefisien-koefisien ini termasuk yang berkoefisien 0. Dengan alasan berpengaruhnya pada persamaan ketika n6 dan seterusnya. Oke. Sebenarnya untuk ini saya typo ya. Untuk setiap n ya harusnya. Nah, sehingga mengurangi 4 pada koefisien pada 7 tambah ini akan menghasilkan persamaan 8. Nah, dari persamaan 8 itu kita punya seperti ini ya. Perhatikan ya. Kita punya seperti ini karena itu kan dia itu seperti ini ya. Persamaannya seperti ini artinya kalau kita kalikan 3/12 min 4 per 12x min 1 per 12x kuadrat min 4 per 12x pangkat 5. Yang ini ya. Nah, itu kan akan berdampak kecil ke sini. Artinya kalau nanti n-nya itu besar, ya. Kalau n-nya itu besar, oke. Kalau nanti n-nya itu besar, berarti kan n plus 3 kuadrat per 12 itu sangat besar. Ya enggak? Sedangkan kalaupun kita
tambahkan ini, ya, ditambahkan katakanlah ini X pangkat M gitu. Terus kita kurangi dengan min 4/12 X pangkat M, ya tidak ada pengaruhnya. Karena di sini hanya min 4, sedangkan di sini itu besar sekali gitu ya, untuk N yang besar. Artinya ya kita bisa simpulkan bahwa kita hanya bergantung pada nilai yang ini untuk N besar. Dari N kecil sampai N besar. Ya, jadi kita hanya bergantung pada yang ini, maka dari itu kita simpulkan dia itu seperti ini. Oke. Dengan sikunya itu yang tadi ya, bilangan yang bulat terdekat dengan X. Oke, jadi itu adalah untuk kesimpulannya. Nah, seperti itu saja pembahasan dari video kali ini mengenai paper Triangles with Integer Sides yang ditulis oleh Michael D. Hirschhorn dari University of New South Wales. Jika saya ada salah-salah dalam pengetikan maupun penjelasan, saya mohon maaf, dan saya berharap bahwa teman-teman bisa mengerti apa yang saya bahas di video kali ini dan juga dapat membantu setidaknya mempelajari partisi lebih dalam. Seperti itu ya. Ya, saya tutup saja. Terima kasih telah menonton dan saya semoga kita semua sukses selalu. Terima kasih.